اليوم اللي احنا نشاهده طبعا في قارة آسيا أن أغلب الأحداث الكبيرة قاعد تحتضنها القارة الآسيوية، سواء كان كأس العالم طبعا في 22، عندنا كأس آسيا طبعا للسيدات وغيرها من الأحداث الكبيرة. يعني في آسيا صايرة خلينا نقول منافس كبير بين القارات لاحتضان. Bahrain dan AFC terbukti sekongkol. Presiden FIFA siap ambil langkah tegas dengan memecat Presiden AFC. Ratu Tisha tampol permintaan konyol Bahrain yang ngadu ke AFC soal supporter skuad Garuda. Perwakilan KNPB bikin heboh usai lempar kode soal oleh Romeni gabung timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Potensi standar ganda bisa diterapkan AFC ketika merespon permintaan khusus Bahrain yang tidak ingin laga melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral. Ya, berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan gantian menjadi tuan rumah saat menjamu Bahrain pada leg kedua grup C kualifikasi Piala Dunia. Dalam tajuk laga matchday ke-8, duel timnas Indonesia versus Bahrain akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno 2025 mendatang. Namun, isu tak terduga mendadak mencuat setelah Bahrain melayangkan permintaan khusus terkait laga tersebut. Ya, permintaan mengejutkan dilayangkan Bahrain kepada AFC menyoal agenda laga away melawan timnas Indonesia. Bahrain secara khusus meminta agar laga tandang melawan timnas Indonesia dipindah ke tempat yang lebih netral. Adapun alasan Bahrain mengajukan permintaan tersebut lantaran masalah keamanan skuad jika dipaksakan bertandang ke Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Bahrain menjelaskan bahwa pihak mereka mendapatkan ancaman dan serangan cyber. Permintaan yang diajukan Bahrain ke AFC tentu mengejutkan, khususnya bagi timnas Indonesia yang sudah rela menjalani laga away ke negara tersebut pada Kamis lalu. Alhasil, jikalau AFC mengabulkan permohonan tersebut, maka rasa ketidakadilan bakal dirasakan timnas Indonesia. Gerak cepat pun dilakukan PSSI yang berharap sekaligus menuntut AFC tidak mengabulkan permohonan Bahrain tersebut. Jika menilik rekam jejaknya, AFC pernah membuat keputusan yang bersifat standar ganda menyikapi hal yang hampir sama. Momen itu terjadi saat AFC baru-baru ini mengeliminasi alias mendiskualifikasi salah satu klub India dari ajang Champions League 2. Ya, klub tersebut ialah Mohun Bagan yang terpaksa dicoret oleh AFC karena sempat mengajukan perpindahan venue saat akan berlaga melawan klub Iran Trator SC. Klub asal India itu berdalih ingin melawan Trator SC digelar di tempat lain karena alasan keamanan pertandingan. AFC selaku pihak utama yang memiliki wewenang pun akhirnya tidak menyetujui hal itu dan malah menjatuhi hukuman kepada Mohun Bagan. Mohun Bagan secara resmi telah dicoret statusnya sebagai peserta Champions League 2 dari grup A wilayah Barat. Dicoretnya Mohun Bagan tentu bisa dijadikan contoh tentang bagaimana AFC merespon permintaan khusus dari sebuah klub atau negara yang ingin mengubah venue laga. Hanya saja, tak berselang lama AFC memberikan respon berbeda yang cenderung menyiratkan pesan standar ganda. Pihak AFC belum lama ini mengeluarkan keputusan tak terduga menyoal perpindahan venue laga Qatar versus Iran. Dalam rilis resminya, AFC mengubah jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Qatar versus Iran yang awalnya dijadwalkan pada 15 Oktober digelar di tempat yang netral. Adapun tempat netral yang dipilih oleh AFC untuk menggelar laga Iran versus Qatar bertempat di Uni Emirat Arab. Disinggung soal alasan perpindahan venue tersebut, keputusan itu diambil dengan dalih mempertimbangkan situasi terkini yang terjadi. Melihat keputusan AFC yang terlihat menerapkan standar ganda, tentu menjadi kekhawatiran tersendiri khususnya bagi timnas Indonesia. Jikalau AFC benar-benar mengabulkan permintaan Bahrain, tentu hal itu akan menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia sekaligus keuntungan buat tim lawan. Tentu dalam kasus ini pihak FIFA diharapkan harus turun tangan, apalagi Presiden AFC sekarang yaitu Salman bin Ibrahim Al Khalifa merupakan orang Bahrain. Tentu keputusan yang diambil AFC nantinya akan menguntungkan Bahrain. Jika perlu, FIFA harus segera memecat Presiden Bahrain yang dinilai banyak merugikan. Hal ini dilakukan supaya sepak bola Asia makin disegani di kancah dunia. Ditambah lagi, keputusan AFC untuk menerima keluhan BFA tersebut mendapatkan reaksi dari salah satu jurnalis berpengalaman asal Inggris, John Duerden. Melalui akun X pribadinya, dia menyebut bahwa keputusan AFC mempertimbangkan perpindahan venue tersebut sangat konyol. Menurut dia, Bahrain hanya mencari-cari alasan agar tidak tampil di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Konyol sekali bagi AFC untuk mempertimbangkan hal ini.
Bahrain mencoba keluar dari permainan di depan 80.000 penonton di Jakarta dalam kualifikasi Piala Dunia. Yang penting ini, ujar John Duerden dikutip dari akun X pribadinya. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha angkat bicara perihal keluhan Bahrain soal keamanan berlaga di Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ratu Tisha turut merespon rengekan Bahrain ke AFC soal perpindahan venue laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Indonesia. Ratu Tisha sebenarnya tak secara langsung menyinggung Bahrain yang merasa keselamatan mereka terancam saat bertanding di markas Indonesia. Namun ada satu hal yang bisa membuat Bahrain tertampol dari pernyataan Ratu Tisha bahwa Indonesia telah sukses menggelar Piala Dunia. Gelaran Piala Dunia U17 2023 adalah bukti betapa suksesnya Indonesia menggelar event internasional bergengsi. Kita yakin kalau dari posisi cabang olahraga sepak bola pastinya kami siap berkontribusi untuk itu. Karena event olahraga di sepak bola kita sudah punya pengalaman di Piala Dunia U17 yang sifatnya saja sudah internasional. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Tim-tim dari negara lain pun datang dan memberikan testimoni yang sangat baik dan puas terhadap pelayanan, kenyamanan, dan pastinya keamanan serta ketertiban yang sudah kita tunjukkan kepada dunia di Piala Dunia U17. Jelas Ratu Tisha. Akan sangat konyol jika AFC menerima permintaan Bahrain dan mengubah perpindahan venue, suatu yang bisa memberi dampak negatif ke timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan keputusan apa yang akan diambil AFC setelah mengadakan rapat bersama PSSI dan BFA. Pemain timnas Indonesia Rafael Struyck menjalani debutnya bersama Brisbane Roar saat bertandang ke markas Auckland FC pada lanjutan E-League Sabtu kemarin. Pada laga tersebut Struyck masuk pada menit ke-68 untuk menggantikan posisi Thomas Widingham. Ini jadi kesempatan penting karena sang pemain baru saja kembali dari tugas bersama timnas Indonesia. Rafael Struyck menjelaskan dia bangga bisa merasakan debut, namun hasil pertandingan ini cukup mengecewakan karena mereka harus kalah. Apalagi dia harus masuk saat Brisbane Roar sudah tertinggal 1 gol. Pertama-tama, saya sangat senang bisa menjalani debut. Bukan debut yang saya harapkan. Tentu saja kami tertinggal 1 gol, tertinggal 1-0, tertinggal 2-0. Jadi sulit untuk masuk dan membuat perbedaan. Saya masuk sebagai seorang striker hanya untuk bekerja keras, bermain dengan baik, mencetak gol, menjadi berbahaya, ujar Rafael Struyck. Bergabung di Brisbane, Struyck mengaku bahwa dia mendapatkan sambutan yang positif. Kondisi tim sudah seperti keluarga dan ini membuat proses adaptasinya berjalan dengan cepat. Pemain kelahiran Belanda ini mengakui bahwa dia datang dengan ekspektasi tinggi. Pasalnya, Struyck baru saja mencetak gol bagi timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Dia berharap performanya di timnas Indonesia bisa berdampak positif untuk Brisbane Roar. Perwakilan KNPB di Indonesia bikin netizen penasaran karena memberikan kode di postingan yang membahas soal Ole Romeni. Ya, nama Ole Romeni sudah tidak asing bagi pencinta sepak bola tanah air. Penyerang FC Utrecht ini memiliki keturunan Indonesia. Hal itu membuat ia dirumorkan sedang dibujuk PSSI agar membela skuad Garuda. Namun sejauh ini belum ada kejelasan apakah Ole Romeni segera diproses atau tidak. Rumor sempat meredup, kini nama Ole Romeni ramai lagi sebab performanya dibahas oleh akun Instagram Eredivisie Indonesia. Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini. Ia telah tampil 7 pertandingan dengan mencetak 2 gol. Menariknya, unggahan ini dikomentari perwakilan KNPB di Indonesia, yaitu Orange Indonesia. Nah, Orange Indonesia hanya berkomentar dengan emoji telepon yang seakan memberikan kode bahwa akan ada panggilan untuk Ole Romeni. Adapun sosok Ole Romeni menjadi salah satu yang diidamkan untuk membela timnas Indonesia, sebab ia akan menambah amunisi di lini serang skuad Garuda yang dianggap masih kurang tajam.